Pernah kebayang nggak kalau suara-suara yang seringkali dianggap nggak pantas, yang katanya harus diam, malah justru itu yang dipakai Tuhan untuk mengguncang dunia? Nah, hari ini kita akan kenalan lebih dalam dengan kisah seorang wanita yang luar biasa yang menolak untuk dibungkam, Catherine Booth. Ini nih pertanyaan kuncinya, apa sih yang bakal terjadi kalau seseorang nekat melawan semua aturan sosial di zamannya, cuma demi sebuah panggilan yang dia yakini lebih tinggi? Yuk kita cari tahu sama-sama. Coba deh kita bayangin situasinya ya. Ini abad ke-19. Peran perempuan itu sangat-sangat dibatasi, apalagi di ruang publik dan keagamaan. Jadi, gagasan soal seorang wanita berdiri di depan umum dan mengajar itu bukan cuma aneh, tapi dianggap sangat radikal dan gak sopan. Nah, di tengah semua tekanan budaya yang sekuat itu, muncullah seorang Catherine Booth dengan sebuah keyakinan yang bisa dibilang menantang segalanya. Lihat deh perbedaannya, kontrasnya tajam banget kan? Di satu sisi ada aturan masyarakat yang kaku, yang kayaknya harga mati. Tapi di sisi lain, ada keyakinan pribadi Catherine yang mutlak. Panggilan untuk melayani itu datangnya langsung dari Tuhan, bukan dari tradisi buatan manusia. Dan ini dia argumen andalannya. Logikanya kuat banget dan susah dipatahkan. Menurut dia, kalau Tuhan sendiri yang kasih karunia, kasih kemampuan, siapa dong manusia yang berani-beraninya melarang? Inilah yang jadi fondasi dari seluruh pelayanannya. Jadi, poin krusialnya ada di sini, otoritas ilahi. Bagi Catherine, ini bukan soal melanggar aturan, tapi soal ketaatan pada otoritas yang lebih tinggi dari raja manapun, parlemen manapun, atau norma sosial apapun. Tapi ya gitu, keyakinan Catherine tuh nggak cuma di mulut aja, harus ada buktinya dalam tindakan. Yuk kita lihat gimana caranya dia mewujudkan itu. Filosofinya tuh simple, tapi ngena banget. Iman itu harus diomongin dengan jelas, tapi di saat yang sama juga harus ditunjukin lewat cara kita hidup sehari-hari. Dua hal ini nggak bisa dipisahin. Jadi, mereka nggak cuma bikin gereja yang enak dan nyaman ya. Oh bukan, mereka itu benar-benar turun ke jalan, ke tempat-tempat yang paling gelap di Inggris pada waktu itu. Mereka samperin orang-orang yang dianggap sampah masyarakat dan melayani mereka secara langsung. Wah, kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semua yang mereka lakukan ya. Kehidupan mereka, itulah pesannya. Tindakan mereka jauh lebih keras suaranya daripada kata-kata mereka. Perjuangannya nggak berhenti di situ. Ini jadi lebih besar lagi. Jadi sebuah konfrontasi langsung melawan dosa-dosa sosial yang merajalela di zaman itu. Soalnya, bagi Catherine, iman sejati itu nggak bisa dong cuek aja lihat penderitaan dan ketidakadilan. Kalau ada orang yang kehilangan martabatnya karena miskin atau karena kekerasan, ya disitulah Injil harus hadir untuk memulihkan mereka. Dan dia tuh nggak pakai basa-basi, langsung tunjuk masalahnya. Dia berani ngomong menentang alkoholisme yang menghancurkan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga yang sering disembunyikan, dan juga eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Dan untuk melakukan ini, wah butuh keberanian yang luar biasa kan? Mengatakan kebenaran kepada yang berkuasa, menantang kebiasaan yang sudah mendarah daging, itu seringkali berarti siap-siap aja jadi musuh publik. Tapi buat dia, ya itulah harga yang harus dibayar demi kasih yang sejati. Terus, apa hasilnya? Dari semua keberanian dan ketaatan ini, dampaknya jauh melebihi apapun yang mungkin dia bayangkan. Ini pelajaran yang keren banget ya. Satu keputusan untuk taat, satu suara yang menolak untuk diam, ternyata bisa memicu sebuah gelombang perubahan yang dampaknya ke seluruh dunia. Yap, gerakan yang kita kenal sekarang sebagai Bala Keselamatan atau The Salvation Army itu lahir dari visi dan kerja keras pasangan ini. Mulai dari jalanan kumuh di London, sampai akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi warisannya itu bukan cuma sekedar nama dalam buku sejarah loh, tapi tindakan nyata yang terus berlanjut. Jutaan nyawa disentuh, diberi makan, diberi tempat tinggal, dan martabatnya dipulihkan, bahkan sampai detik ini juga. Ayat ini kayaknya pas banget ya buat merangkum semuanya. Kehidupan Catherine Booth jadi bukti nyata bahwa satu kehidupan yang diberikan sepenuhnya untuk tujuan yang lebih besar bisa meninggalkan jejak yang gak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Mungkin panggilannya bukan buat kita berkhotbah di mimbar besar ya. Bisa jadi itu di meja makan keluarga kita, atau di ruang rapat, atau di lingkungan sekitar. Pertanyaannya bukan soal seberapa keras suara kita, tapi soal ketaatan. Di manakah suara Anda dibutuhkan untuk membawa kebenaran, keadilan, dan kasih?